Hai, saya Fariska Maharani dengan NIM 0230019018. Nah, di sini itu saya sebagai pembuka akan memulai pembelajaran dengan bahasan omnipotent or symbolic. Sebenarnya apa sih? Kalau omnipotent itu sendiri artinya adalah pandangan dominan manajemen yang mengatakan bahwa manajer itu adalah orang yang bertanggung jawab langsung atas keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi. Nah, kita juga menganggap kalau misalnya pandangan ini sebagai pandangan tangan maha kuasa, karena kayak manajer itu yang kayak nentuin banget dia tuh gagal atau sukses. Nah, contohnya itu kayak eksekutif Twitter, Jack Dorsey itu memecat kayak tekniknya manajernya karena manajernya itu nggak bisa mengalami pertumbuhan, karena pertumbuhannya itu yang sangat makin lama makin lamban. Jadi direkturnya itu memecat dan mengganti dengan manajer baru yang otaknya masih fresh dan bisa mengatasi perubahan. Nah, sekarang kita ke pandangan simbolik. Pandangan simbolik itu apa sih? Nah, pandangan simbolik itu kayak banyak kegagalan dan kesuksesan suatu organisasi itu karena adanya faktor eksternal. Jadi tuh kayak manajer itu mengambil keputusan terbatas pada faktor-faktor eksternalnya. Kayak kita mikir kayak gak mungkin banget nih seorang manajer 100% mempengaruhi kinerja organisasi. Pasti ada faktor eksternalnya yang mendukung, kayak ekonomi, kayak pelanggan, terus habis itu keputusan manajer sebelumnya dan banyak lainnya. Nah, terus kenapa sih kayak disebut simbolik? Karena kita itu didasarkan manajer sebagai yang ngontrol atau pengaruh, kayak mempengaruhi doang, kayak bukan kayak yang pandangan sebelumnya yang bertanggung jawab langsung. Kalau misalnya ini sebagai pengaruh gitu. Kita nggak bahas tentang lingkungan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Nah, kira-kira tuh ada apa aja? Ada yang tahu nggak? Nah, ada politik or legal. Nah, ini tuh yang termasuknya itu kayak ada hukum negara federal, ada hukum negara bagian, hukum global, dan di sini juga itu untuk melihat stabilitas suatu negara. Nah, yang kedua itu ada demografi. Nah, yang termasuk demografi itu ada jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, jumlah keluarga, dan lain-lain. Terus habis itu yang ketiga ada ekonomi. Nah, di ekonomi itu yang termasuk itu ada inflasi, tingkat bunga, fluktuatif pasar, tahapan tingkat bisnis. Dan yang keempat itu ada sosiokultural. Nah, ini tuh faktor antara sosial dan kultur. Nah, itu tuh kita yang termasuk itu ada kayak nilai, sikap, kepercayaan, terus ada selera dan pola perilaku. Dan yang terakhir itu belum. Yang kelima itu ada teknologi. Teknologi itu yang teknologi yang berkembang dari zaman ke zaman, dan global itu dan ada global yang yang keenam ada global, yang termasuk dari global itu isu-isu yang terkait dengan globalisasi dan ekonomi dunia. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas lebih tentang ekonomi dan demografi. Selanjutnya kita ngebahas tentang economic environment and demographic environment. Nah, di economic environment itu atau lingkungan ekonomi itu, manajer itu harus menyadari betapa pentingnya konteks ekonomi dalam membuat keputusan terbaik mereka. Nah, di sini ada ekonomi global
and konteks gitu, konteks ekonomi global. Nah, di sini tuh kayak masalah ekonomi global gitu loh. Misalnya nih, permintaan yang tinggi terhadap ikan dan nilai tukar Amerika Serikat dan Jepang itu mempengaruhi harga komoditas bahan mentah, yaitu ikan. Jadi kayak yang restoran sushi itu tuh manajer harus membuat keputusan, kayak kan lagi tinggi nih nilai ikannya, berarti itu mereka harus membuat keputusan antara menaiki harga sushi tersebut atau mengurangi jumlah ikan yang berada di sushi tersebut. Nah, selanjutnya ada demographic environment. Nah, di sini tuh kita tahu kan kayak misalnya sekarang ini kan kalau generasi itu beberapa generasi, maksudnya kayak kelompok umur yang berbeda itu saling bekerja sama di dalam suatu organisasi. Nah, itu kan berarti kayak ada beberapa kelompok yang harus bekerja sama. Nah, kayak kelompok umurnya itu kayak ada baby boomers yang lahir, populasi yang lahir tahun 1946 dan sampai 1964. Terus ada generasi Gen Y, itu generasi milenial, sampai lahir antara 1978 dan 1994. Terus pokoknya di lingkungan demografi itu kayak setiap kelompok itu kan pasti memiliki cara pekerja yang beda, pandangan terhadap teknologi juga beda. Jadi kayak mereka harus bekerja sama dalam suatu organisasi yang sama. Ada jobs and employment. Nah, di sini itu managers itu dituntut bagaimana menyeimbangkan tuntunan pekerjaan dan memiliki cukup banyak tipe orang yang tepat dengan keterampilan yang tepat untuk melakukan pekerjaan organisasi. Nah, contohnya itu kan di zaman sekarang itu kan udah banyak freelancer kan. Jadi sekarang tuh manajer gak perlu karyawan tetap. Kayak kalau misalnya dibutuhkan, mereka tinggal hubungi freelancer. Nah, itu tuh termasuk kendala eksternal yang harus dihadapi oleh seorang manajer. Nah, selanjutnya itu ada menilai ketidakpastian lingkungan. Kendala lain yang ditimbulkan dari lingkungan eksternal itu adalah ketidakpastian lingkungan yang mempengaruhi keputusan organisasi. Nah, di sini itu mengacu pada tingkat perubahan dan kompleksitas. Di sini tuh terdapat dua dimensi. Nah, yang pertama itu kayak semakin berubahnya komponen dan lingkungan berarti berada di lingkungan yang dinamis. Sedangkan kalau perubahannya itu minim berarti ada di lingkungan yang stabil. Bagaimana ketidakpastian mempengaruhi manajer. Nah, di sini itu ada matriks ketidakpastian lingkungan. Ada sel 1, sel 2, sel 3, dan sel 4. Nah, di sel 1 itu berada di lingkungan yang stabil dan simple. Berarti lingkungan tersebut lingkungan yang stabil dan mudah diperkirakan. Jumlah komponennya itu sedikit komponen lingkungan, terus komponen nyaris serupa dan pada dasarnya sama. Kebutuhan akan pengetahuan yang canggih terhadap komponen itu minimal sederhana. Nah, di sel kedua itu lingkungan yang dinamis dan sulit diperkirakan, sedikit komponen lingkungan, terus komponen masih sama dan prosesnya berjalan terus menerus. Terus habis itu pengetahuan yang canggih terhadap komponen masih sederhana. Nah, yang di sel ketiga itu lingkungan yang stabil dan mudah diperkirakan. Terus habis itu
komponennya tidak serupa. Habis itu kebutuhan eh, ke- kebutuhan pengetahuan yang canggih terhadap komponennya itu tinggi, dan di sel keempat itu berada di lingkungan yang dinamis dan sulit diperkirakan. Komponennya itu tidak serupa tapi pada dasarnya sama, dan kebutuhan akan pengetahuan yang canggih terhadap komponennya itu tinggi. Ada customers, social and political action groups, competitors, threats and industry associators, governments, media, suppliers, communities, stakeholders, unions, dan employees. Nah, tahu nggak? Ada prediktabilitas perubahan lingkungan yang lebih baik, peningkatan inovasi yang berhasil, meningkatnya kepercayaan di antara para pemangku kepentingan, dan fleksibilitas organisasi yang lebih besar untuk mengurangi dampak perubahan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang budaya organisasi beserta hambatan dan tantangannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi itu sendiri. Budaya organisasi adalah sekumpulan nilai, prinsip, dan ritual yang dianut oleh seluruh anggota organisasi, di mana hal tersebut mempengaruhi cara bekerja antar anggota dan mempengaruhi segala tindakan yang diambil oleh segala anggota. Dimensi budaya organisasi dibagi menjadi 7. Yang pertama itu adalah perhatian pada detail. Perhatian pada detail yaitu karyawan diharuskan untuk memperhatikan detail sekecil apapun, seminim apapun dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Yang kedua yaitu ada orientasi terhadap hasil, di mana manajer atau manajemen diharuskan untuk mencapai hasil yang seperti pada tujuan. Di sini, manajer atau manajemen tidak diharuskan untuk berfokus pada proses bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Yang ketiga, yaitu ada orientasi orang, di mana manajer atau manajemen dia harus memotivasi para karyawan agar cara kerja mereka menjadi lebih bagus daripada sebelumnya. Yang keempat, yaitu ada orientasi tim. Orientasi tim yaitu para manajer atau manajemen mengharuskan para karyawan mengharuskan atau memprioritaskan para karyawan bekerja secara tim dan tidak bekerja secara individual. Yang kelima yaitu ada keagresifan. Pada keagresifan ini karyawan disarankan atau lebih baik bekerja secara berkompetensi, di mana berkompetensi yang dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Di sini bekerja sama tidak disarankan, akan tetapi bekerja secara kompetensi dengan yang baik sangat disarankan oleh para manajer. Yang keenam yaitu ada stabilitas. Stabilitas digunakan agar mempertahankan status quo organisasi tersebut. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu ada inovatif dan pengambilan risiko, di mana para karyawan diminta untuk selalu berinovasi dan berani untuk mengambil segala resiko atas segala tindakan yang dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan dalam budaya antara dua organisasi yang memiliki budaya kuat dan budaya lemah. Saya akan membuat sebuah ilustrasi. Yang pertama yaitu diambil dua contoh, dua perusahaan yang memiliki kegiatan produksi yang sama di dalam produksi manufaktur. Perusahaan pertama, manajer atau manajemen tingkat dari atas maupun sampai bawah dan beserta karyawan memiliki transparansi yang sangat terbuka dalam mengambil secara tindakan dan keputusan, di mana karyawan diberitahu apakah tindakan-tindakan itu baik ataupun buruk. Sementara pada perusahaan B tidak adanya transparansi antara manajer tingkat atas dengan manajer tingkat bawah ataupun dengan karyawan. Yang kedua yaitu karyawan harus mentaati
di perusahaan A karyawan harus mentaati peraturan perusahaan, akan tetapi karyawan tidak diberi keketatan dalam mentaati setiap peraturan di dalam perusahaan tersebut. Di perusahaan B, karyawan diharuskan untuk mentaati segala peraturan yang ada pada perusahaan tersebut, di mana hal tersebut dapat membuat karyawan menjadi tidak nyaman dalam melakukan pekerjaan. Dari ilustrasi yang telah saya gambarkan, dapat diketahui bahwa dua perusahaan itu memiliki budaya yang sangat berbeda meskipun menghasilkan atau memproduksi dalam satu bidang yang sama, yaitu manufaktur. Di sini kita dapat mengklasifikasikan antara budaya yang kuat ataupun budaya yang lemah. Budaya yang kuat yaitu pada budaya yang kuat, biasanya nilai-nilai yang tertanam dalam organisasi dapat diterima oleh semua kalangan, baik manajer tingkat puncak, tengah, bawah, maupun para karyawan. Pada budaya yang lemah, biasanya nilai-nilai tersebut hanya dianut oleh para manajer atau manajemen tingkat puncak. Yang kedua yaitu pada budaya yang kuat, karyawan memiliki kesempatan untuk menceritakan sejarah bagaimana mendirikan perusahaan tersebut ataupun orang-orang yang memiliki jasa untuk mensukseskan perusahaan tersebut. Pada budaya yang lemah, biasanya karyawan tidak memiliki kesempatan untuk menceritakan sejarah pendirian tersebut, perusahaan tersebut, ataupun orang-orang di balik kesuksesan perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu adanya nilai-nilai yang tertanam pada budaya yang kuat, adanya nilai-nilai yang tertanam pada diri setiap karyawan. Sementara pada budaya yang lemah, biasanya karyawan tidak terlalu mencerminkan nilai-nilai ataupun budaya pada perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu pada budaya yang kuat, biasanya ada keterkaitan yang erat antara budaya tersebut dengan para karyawan. Sementara pada budaya lemah, karyawan tidak begitu merasakan keterkaitan antara budaya dengan diri mereka sendiri. Hal tersebut biasanya diawali oleh filosofi para pendiri organisasi, di mana para pendiri organisasi menyatukan satu pikiran, satu gagasan untuk menentukan budaya apa saja yang seharusnya sepatutnya dianut oleh perusahaan tersebut. Terus lalu yang kedua, setelah disatukan gagasan tersebut, hal tersebut direalisasikan pada saat seleksi karyawan, di mana di saat ini hal ini dilakukan oleh manajemen tingkat puncak. Manajemen tingkat puncak melakukan sosialisasi terhadap para calon karyawan. Biasanya manajemen tingkat puncak atau manajer tingkat puncak menyeleksi karyawan tidak berdasarkan hanya dengan kepintaran atau integritas seseorang, akan tetapi dinilai apakah calon karyawan tersebut dapat berbaur dengan karyawan lain, dapat menjadi bergabung dalam sebuah tim yang nantinya saling bekerja sama dengan banyak orang. Terus jika hal tersebut telah dilakukan, maka akan membentuk sebuah budaya organisasi yang baru yang telah direncanakan oleh para pendiri perusahaan. Biasanya para karyawan mempelajari budaya organisasi mereka atau perusahaan mereka melalui empat cara. Yang pertama itu secara cerita dan kisah-kisah, di mana biasanya para karyawan diberitahu 1-2 cerita atau kisah-kisah oleh para karyawan yang terdahulu ataupun para manajer yang telah bekerja pada perusahaan tersebut. Yang ketiga bisa melalui simbol-simbol. Simbol-simbol ini biasanya dengan contoh kayak ruang kerja, ruang kantor sebuah perusahaan A dengan B biasanya saling berbeda, di mana biasanya hal tersebut mencirikan suatu identitas perusahaan tersebut. Lalu yang keempat itu ada bahasa. Biasanya perusahaan membentuk atau mempunyai bahasa-bahasa yang hanya anggota organisasi atau perusahaan tersebut mengerti.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang keputusan manajer ataupun manajemen yang dipengaruhi oleh budaya organisasi. Hal ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perencanaan. Kelompok perencanaan membawahi yang pertama seberapa besar risiko yang dapat diambil oleh manajer ataupun manajemen. Biasanya hal ini dibatasi atau berdasarkan undang-undang ataupun hukum yang berlaku di suatu negara. Yang kedua yaitu manajer mempertimbangkan apakah karyawan bekerja secara tim ataupun secara individu. Yang ketiga yaitu manajer mempertimbangkan seberapa besar dampak yang diambil oleh mereka terhadap lingkungan sekitar. Pada kelompok yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian yang pertama, manajer memberikan seberapa besar karyawan memiliki otonomi sendiri untuk melakukan pekerjaannya. Yang kedua, manajer mempertimbangkan apakah karyawan bekerja secara per kelompok ataupun perorangan. Dan yang ketiga itu ada apakah manajer boleh bekerja sama atau berinteraksi dengan rekan-rekannya di departemen lain. Yang ketiga itu ada kepemimpinan. Kepemimpinan itu di mana tingkat seberapa besar para manajer dan manajemen puas terhadap hasil kinerja para karyawan. Terus yang kedua itu apakah jika ada tindakan konstruktif, hal tersebut sepatutnya dihilangkan atau ditekankan. Dan yang ketiga, gaya kepemimpinan para manajer atau manajemen, apakah mampu untuk meningkatkan kinerja para karyawan. Dan yang terakhir itu ada pengendalian. Pengendalian itu yang pertama, jika ada masalah apakah mekanisme eksternal dapat membantu untuk mengurangi masalah-masalah tersebut. Terus yang kedua itu bagaimana pengevaluasian kinerja para karyawan agar kinerja para karyawan baik dari tingkat manajer maupun karyawan semakin baik. Dan yang ketiga itu pemberian sanksi atau hukuman yang sepatutnya untuk para karyawan. Selanjutnya kita akan membahas isu-isu budaya organisasi terkini. Biasanya keputusan manajer itu dipengaruhi oleh budaya organisasi di mana ia bekerja kan. Nah, budaya sebuah organisasi itu, terutama budaya yang kuat, itu memberikan pengaruh dan batasan-batasan pada para manajer untuk menjalankan fungsi-fungsinya seperti perencanaan, penataan, kepemimpinan, dan pengendalian. Nah, ada 3 isu terkini budaya organisasi. Yang pertama adalah menciptakan budaya inovatif. Jadi, fakta itu menunjukkan bahwa perusahaan yang sukses itu pasti menerapkan budaya ini. Ada ciri-ciri budaya inovatif menurut Goran Ekval. Yang pertama itu adalah tantangan dan keterlibatan. Tantangan dan keterlibatan itu seperti karyawan terlihat termotivasi dan berkomitmen pada sasaran jangka panjang serta kesuksesan perusahaan. Nah, yang kedua itu kebebasan. Kebebasan biasanya karyawan dapat mengidentifikasi pekerjaannya sendiri secara independen dan berpendapat secara bebas dan mengambil inisiatif dalam berbagai aktivitas kerjanya. Yang ketiga itu adalah kepercayaan dan keterbukaan. Karyawan biasanya memperlihatkan sikap saling mendukung dan menghormati terhadap satu sama lain. Keempat adalah penyelesaian konflik. Jadi, dalam penyelesaian konflik ini, dalam pengambilan berbagai keputusan dan penyelesaian berbagai masalah, para individu itu lebih mendahulukan kepentingan organisasinya dibanding kepentingannya pribadi. Nah, yang kelima adalah keceriaan atau humor. Biasanya tempat kerja organisasi tersebut bersifat ceria dan menyenangkan. Nah, yang keenam adalah waktu bagi gagasan. Karyawan biasanya diberi cukup waktu untuk menggali lebih jauh ide-ide sebelum diharuskan mengambil tindakan. Nah, yang ketujuh itu adalah silang pendapat.
para karyawan diperbolehkan untuk mengutarakan pendapat pribadinya sendiri dan mengusulkan gagasan untuk dipertimbangkan. Nah, yang terakhir itu adalah pengambilan risiko. Para manajer itu biasanya memberikan toleransi terhadap ketidakpastian serta karyawan itu dihargai atas keberaniannya untuk mengambil resiko. Nah, adalah menciptakan budaya responsif pelanggan. Nah, menciptakan budaya responsif pelanggan itu maksudnya menetapkan kebijakan yang ramah pelanggan akan menjadi sebuah kepedulian untuk pelanggannya. Jika kita royal kepada pelanggan, maka pelanggan itu biasanya akan menghabiskan uang lebih banyak dalam membelanjakan suatu produk yang kita jual. Nah, ada 5. Yang pertama adalah type of employee. Jadi tipe karyawan itu kita harus mempekerjakan orang dengan kepribadian dan sikap yang konsisten dengan layanan pelanggan. Nah, yang kedua itu type of environment atau jenis lingkungan kerja. Biasanya kita harus merancang pekerjaan sehingga karyawan memiliki kendali sebanyak mungkin untuk memuaskan pelanggan tanpa aturan dan prosedur yang kaku. Nah, yang ketiga itu empowerment atau pemberdayaan. Memperkerjakan orang yang kepribadian dan sikap yang konsisten dengan layanan adalah role clarity atau kejelasan peran. Kejelasan peran itu penting karena untuk mengurangi ketidakpastian tentang apa yang dapat dilakukan karyawan dan apa yang tidak bisa dilakukan karyawan. Nah, yang kelima adalah keinginan konstan untuk memuaskan dan menyenangkan pelanggan. Ini itu maksudnya mengklarifikasi komitmen organisasi untuk melakukan apapun yang diperlukan, bahkan jika itu di luar persyaratan pekerjaan. Terakhir, jadi setelah budaya-budaya yang tadi dipraktekkan dalam organisasi, kita itu harus bertindak untuk mempertahankannya. Manajer itu dapat menggunakan bonus untuk mempertahankan keberlanjutan. Uang tunai itu sebenarnya cukup menarik kan untuk sebagai bonus, namun ada cara lain untuk mengapresiasi karyawan yang sudah mengerjakan tugasnya dengan baik, seperti ucapan terima kasih atau memberikan cuti atau ekstra, dan memberikan piagam atau piala pada acara makan malam. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.